Zen, kembali lagi di Tanya Ahlinya Lemonilo. Kali ini kita akan ngobrol bersama Bapak Dr. Edu, spesialis kesehatan jiwa dari tim kerja Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Senang sekali hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Kita akan ngobrol bersama Bapak Edu seputar perundungan atau bullying pada anak. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Baik, sehat, sehat semua ya. Sehat. Pak, hari ini kita bakal ngobrol seputar bullying ya pada anak bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia juga. Mungkin saya mau tanya dulu nih Pak, apa sih sebenarnya definisi perundungan atau bullying, baik secara fisik maupun verbal? Mengenai perundungan, sebenarnya ini sudah lama ya. Orang sudah melakukan perundungan itu sudah sejak lama. Cuma sekarang baru kita menyadari dampak dan persoalan sebenarnya dari perundungan tersebut. Ya, Eh, dari zaman dulu pada saat seorang mahasiswa atau seorang siswa masuk ke suatu sekolah yang baru, sering dilakukan yang disebut perpeloncoan. Perpeloncoan itu sebenarnya adalah perlakuan yang diberikan untuk tujuannya melatih mental, melatih disiplin, tetapi yang terjadi adalah uh, suatu tindakan-tindakan yang membuat uh, orang lain itu menderita, sakit dan lain-lain. Ya, nah jadi dari situ sebenarnya perundungan itu ada. Seperti perpeloncoan itu kategori kan sebenarnya, ya. Nah, cuma itu dianggap suatu hal yang bagus, katanya menciptakan disiplin, menciptakan mental yang kuat, menciptakan anak-anak tidak cengeng, tapi tangguh. Tapi dampaknya lebih sebenarnya banyak dampaknya. Nah, secara definisi, perundungan itu adalah suatu perlakuan yang tidak menyenangkan, baik secara fisik, verbal, ya, maupun eh, secara tindakan, perilaku yang nonverbal. Ya, fisik itu seperti kekerasan, itu bisa terjadi, verbal bisa bicara, atau secara nonverbal juga bisa. Ya, misalnya tindakan tertawai, eh, apa namanya, kelihatan tertawai orang yang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ejek seperti itu, walaupun tidak mengeluarkan kalimat, tapi ekspresinya seakan-akan mensyukuri, menertawai, nah itu salah satu bentuk ya, yang verbal yang jelas, yang mengejek, kita. Tapi ada satu hal yang biasa terjadi pada saat perundungan itu dilakukan dalam konteks sering dilakukan dalam konteks yang kelihatannya tidak eh, bukan suatu yang membuat orang terhina atau sengaja menghina, tapi umumnya dibuat sebagai suatu candaan. Ini yang sering terjadi, ya. Jadi yang sering yang sering ditolerir orang adalah sikap candaan, padahal isinya adalah bullying, perundungan. Nah, itu yang sering ditolerir. Tapi sebenarnya itu termasuk kategori perundungan. Jadi bukan hanya menghina orang langsung, memukul temannya, membuat temannya celaka, kemudian sengaja membuat temannya celaka, sengaja mengerjai temannya supaya temannya itu kesel, temannya itu sedih, temannya itu marah. Nah, bukan hanya itu, tapi kadang-kadang maksudnya bermain, bercanda, tapi tidak disadari itu sebagai suatu bentuk perundungan, ya, mengejek, tapi dalam bentuk bercanda. Nah, itu sering terjadi. Dan jadi secara definisi perundungan itu cukup luas. Sebenarnya apa sih Pak faktor utama penyebab terjadinya bullying? Apa? Faktor Faktor-faktor ya, sama penyebabnya ya banyak sih Pak.
Penyebab itu eh ya yang paling sering karena faktor eh, apa namanya ingin menunjukkan kekuasaannya. Dia melakukan itu karena eh, melampiaskan perasaan sakitnya karena di keluarganya dia termasuk salah satu orang dibully. Jadi ingin menunjukkan kekuatannya, mungkin dibully sama orang tuanya. Hati-hati, orang tua juga dengan kalimat-kalimat yang keras, yang kasar, itu termasuk membuli anaknya sendiri, bisa saja terjadi. Nah, tekanan-tekanan seperti itu bisa terjadi pada seorang anak sehingga dia melakukannya di tempat lain, misalnya di sekolah. Itu ya, faktor ketiga, uh, bullying bisa terjadi karena sikap dari orang yang dibully. Orang yang dibully itu mungkin saja uh, uh, memiliki kepribadian yang bagus, ya, sehingga dari atau dia uh, orang yang rendah diri, yang tidak mau berteman, yang penyendiri, itu juga bisa jadi korban tinggi. Jadi sikap-sikap seperti itu yang menolak, suka menolak sesuatu, menolak kanan, menolak gaul, menarik diri, itu sering menjadi korban tinggi. Jadi faktor-faktor itulah yang menyebabkan faktor seorang anak yang ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan pengaruhnya, ingin menunjukkan kehebatannya kepada orang lain, kepada tempat lain, dan dengan terdekat. Yang kedua, faktor dia mengalami di tempat lain, misalnya di rumah, misalnya dia melakukan tindakan yang berlawanan saat sekolah. Yang ketiga, anak yang dididik biasanya anak-anak yang memang karakter dan mentalnya itu sangat kuat. Dia diam, malu, cepat, ada, sehingga akhirnya jadi korban. Jadi sebenarnya orang tua juga perannya penting ya untuk Sangat penting. membentuk, kadang secara nggak langsung dia justru penyebab anaknya jadi pelaku bullying ya. Iya. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak, gimana orang tua di rumah atau guru di sekolah bisa tahu kalau ini anak ini nih merupakan korban bully gitu? Anak korban bullying selalu menjadi underdog, ya. Prestasinya juga menurun, ya. Jadi ada achiever di bawah daripada apa yang sebenarnya, ya. Dia memiliki kemampuan yang lebih bagus, tapi yang dia dapatkan itu jauh di bawah kemampuan sebenarnya. Dan achiever, underdog, dia tidak merasa orang yang kalah, merasa orang yang tidak punya kemampuan, merasa tidak tepat, merasa harga dirinya rendah. Dalam program kita sebagai Direktorat Kesehatan Jiwa memiliki program yang disebut deteksi dini kesehatan jiwa pada anak sekolah dengan menggunakan suatu instrumen. Jadi bagaimana kita mengetahui dia setelah kita deteksi melalui mengisi suatu kuesioner, instrumen kuesioner, dan dari situ kita bisa tahu bahwa anak ini bermasalah. Sehingga nanti kita akan konseling dan itu akan keluar persoalan-persoalan dari situ. Ya, jadi guru-guru kalau susah melihat biasanya menggunakan kuesioner baginya kepada anak. Tapi kalau dia bisa menilai dengan baik, dia akan melihat anak-anak, gejala-gejala anak-anak yang korban bullying itu seperti itu. Underdog, underachiever, merasa uh, jauhi orang, harga dirinya rendah, tidak pede,
suka kukupan. Di rumah juga orang tua akan melihat kenapa anak saya ini kalau mau ke sekolah dia kayak seperti resah, gitu, gelisah, dan kadang-kadang banyak eh excuse, aduh sakit kepala mah, saya nggak usah ke sekolah ya. Ya udah, sakit perut mah, saya nggak usah ke sekolah ya. Sering terjadi. Nah, jadi eh, itu boleh dicurigai oleh orang tua, apakah ada masalah sekolah kok sepertinya banyak alasan dari dia nggak mau datang ke sekolah. Kalau kuesioner yang tadi Pak Edu jelaskan untuk mendeteksi siswa yang jadi korban bullying di sekolah, itu udah merata disebar ke sekolah atau gimana Pak? Ya, ini sudah ada sekarang, sekarang udah disebar ke sekolah. Selanjutnya apa sih yang orang tua tuh perlu perlu lakukan saat dia tahu entah itu anaknya adalah korban bullying atau justru anaknya sendiri pelaku bullying, Pak? Kalau dia korban bullying, orang tua harus segera melakukan ke sekolah. Kalau itu terjadi di sekolah ya, jadi kalau terjadi di sekolah itu bisa dilaporkan sekolah. Kalau itu terjadi di luar sekolah, itu bisa kalau itu berlaku kekerasan fisik dan melukai, itu bisa dilaporkan ke korban ya, baik itu KPAI atau P2TP2A, kalau itu di luar sekolah, jalan misalnya eh, di tempat-tempat ya, sehat, dan kekerasan, penolakan, dan lain. Ya. Kalau ke polisi jika itu terjadi di tempat yang dilakukan oleh anak-anak. Ya. Nah, itu. Tapi kalau di sekolah ya, aku bahwa anak saya ini mengalami, sehingga guru akan melakukan hal-hal yang pencegahan. Itu adalah dengan melakukan konseling kepada anak untuk memulihkan dia punya perasaan yang sudah terlanjur bad mood, yang sudah terlanjur tidak nyaman, yang sudah terlanjur down akibat bullying yang dia telah terima alami. Apa sih kira-kira edukasi yang orang tua itu perlu berikan ke anak supaya anaknya ini nggak jadi korban? Mungkin dia bisa membentengi dirinya kalau sekiranya ada teman di sekolah yang melakukan bullying, atau justru supaya dia nggak jadi pelaku bullying. Apa yang mungkin orang tua perlu sampaikan ya ke anak? Ya banyak sih hal-hal yang perlu disampaikan. Ya, apa perbuatan itu kalau bullying itu tidak bagus ya. Sebenarnya yang perlu ditanamkan dalam diri orang dewasa bahwa bullying pada anak itu adalah suatu tindakan yang membuat uh, terganggunya emosi dan kepribadian anak. Ya. Anak akan menjadi rendah diri, jadi kurang percaya diri, dan uh, bisa mengalami masalah-masalah kejiwaan seperti ketakutan, cemas, dan depresi. Itu yang tidak pernah dikemukakan oleh anak. Dia menganggap kalau itu bullying itu biasa saja lah. Biasalah kalau anak-anak saling menghina, saling mengejek, saling ini. Ya, itu zaman dulu kali ya, zaman anak-anak orang tua itu. Tapi sekarang kita harus lihat bahwa perasaan-perasaan sekarang ini itu sangat peka anak-anak. Itu disinggung sedikit, diejek sedikit, ya langsung biasanya nangis tuh. Nah, sedih. Malah nangis, malah tambah ditertawain, tambah diejek ya. Oh gitu aja udah nangis gitu, ya. Nah ini yang eh, apa? Yang menyebabkan anak itu menjadi down, menjadi
harga dirinya rendah. Nah, ini yang tidak diinginkan. Anak kita tidak ingin anak kita memiliki harga diri rendah akibat bullying. Ya, itu boleh diajarkan kepada anak-anak yang pelaku bullying bahwa jika kamu melakukan bullying, kamu kira itu perbuatan biasa, baik, bercanda. Enggak, itu perbuatan yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena akan membuat orang lain merasa sakit hati, merasa kecewa, sama dengan kalau kamu menghina saya dan saya sebagai orang tuamu sakit hati kepada kamu. Kamu, kamu mau nggak seperti itu? Atau saya menghina kamu terus kamu sakit hati sama saya. Nah, begitu juga lah orang lain jika kita jadi bukan bercandanya, bukan karena kita punya teman, pertemanan, tapi begitu itu menyentuh hatinya bisa jadi kecewa, jadi sakit, jadi apa? Harga dirinya jadi turun. Dia punya semangat juga akan menurun. Nah, itu tidak boleh terjadi. Dan itu merugikan orang lain, membuat orang lain menderita. Coba kalau kamu digituin juga seperti itu. Atau kamu melakukan itu sekarang, mungkin berapa tahun kemudian kamu akan mendapatkan balasannya barangkali. Kamu akan diperlakukan seperti itu juga oleh orang lain. Sehingga kalimat-kalimat seperti itu bisa membuat anak-anak kita menyadari bahwa bullying itu tidak bagus. Ya, bagus. Bullying itu merusak mental, bullying itu mematikan kreativitas, mematikan semangat, dan menurunkan harga diri seseorang. Itu kan untuk orang tua mengedukasi anak supaya nggak jadi korban atau pelaku ya. Ya, Apa yang orang tua harus kasih tahu atau jelaskan ke anak kalau misalnya anak itu justru melihat perilaku bullying atau melihat temannya sedang dibully. Kira-kira apa yang orang tua harus jelaskan nih ke anak supaya anaknya tahu harus ngapain kalau ngelihat temannya dibully. nah, sebaiknya dia melarang ya. Jika dia sebagai anak yang baik, dia harus berkomitmen. Kita tidak boleh kita berteman, tidak boleh ada saling kita bercanda, tidak boleh berlebihan. Kita harus saling. Kalau kita kelepasan harus karena kalau kita maaf itu salah satu cara untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan dan perasaan. Jadi kalau ada orang yang kecewa, sakit hati dengan kata maaf, itu biasanya memperbaiki perasaannya. Sehingga tidak jadi persoalan di masyarakat, tidak menjadi beban dalam pemikiran dan tidak membuat harga dirinya jatuh dan tidak membuat dia down atau menjadi apa namanya kecewa atau sakit hati atau menderita akibat ini. Ya. Jadi kalau kelepasan minta maaf segera minta maaf, jangan segera minta maaf dan segera lakukan pemulihan, artinya hubungan, memperbaiki hubungan anda dengan teman kamu. Jadi begitu caranya. Jika ada perundungan, tegur yang tertutup dan minta untuk minta maaf kepada temannya. Kalau itu dilakukan, saya kira itu akan kembali membaik dan mungkin berikut-berikutnya tidak akan ada terjadi, tidak terjadi lagi. Kemudian komitmen dari orang tua dan guru harus sekolah harus tegas dan kuat menyatakan bahwa di sekolahnya itu tidak boleh ada bullying atau anti bullying. Jika ada anak yang melakukan bullying dilaporkan oleh orang tua atau mendapatkan guru dilaporkan anak, maka anak itu akan mendapatkan sanksi administrasi atau sanksi apa, yang penting dia sanksi. Karena di sekolah ini ada sekolah bullying, sama dengan kalau dikatakan sekolah bebas rokok, ya begitu ada ditemukan anak merokok langsung dikeluarin dari sekolah. Seperti itu juga jika ada anak bullying langsung gas ditindak untuk dilakukan. Kadang-kadang orang tua mengatakan, oh anak saya bercanda doang keluarin, emang sekolah apa itu? Anak saya bercanda, oh jangan, orang tua itu tidak mengerti. Nah itulah perlu edukasi yang kita harus berikan kepada ya bahwa bullying itu bukan candaan, bukan canda pertemanan, tapi itu suatu tindakan
yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain menderita secara mental. Ya. Nah, itu uh, yang perlu disadarkan pada orang tua bahwa bullying itu tidak bagus. Kalau mendapatkan itu boleh jadi di sekolah ini. Kalau ada yang melakukan, kita akan tindak tegas. Melanjutkan yang Pak Edu jelaskan, sebenarnya anak anak yang jadi korban bullying cenderung underdog dan justru nggak berani melaporkan ya. Jadi yang sebenarnya kalau dari pendapat saya sebenarnya kita harusnya ngasih ruang yang aman ya untuk anak-anak ini supaya Iya, nggak menjadi korban dan nggak menjadi pelaku juga gitu. Nah mungkin ada apa ya, ada cara lain nggak ya Pak untuk mencegah bullying ini? Pertanyaan terakhir ya, adakah cara untuk mencegah bullying ini di sekitar anak, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah? Karena kan biasanya anak juga lingkungan rumah juga bisa jadi pemicu atau tempat terjadinya bullying ya bagi anak. jadi bullying terjadi karena adanya pelaku dan adanya korban. Pelaku sering orang-orang yang ingin menunjukkan kehebatan, kemampuannya, atau orang-orang yang tempat lain dianggap sepele dan ingin menunjukkan kemampuannya, kejagoannya di tempat lain dengan menekan teman-temannya yang dianggap lemah. Korban bullying membiarkan dirinya sendiri, tidak menjadi down, menjadi tidak semangat, menjadi underdog, dan takut, menjadi penakut. Nah, ini sering terjadi, ya, sehingga pembuli jadi semakin besar kepala, si yang dibully semakin semakin tidak berdaya, uh, bullying itu bisa terjadi terus. Akhirnya membuat, tapi kalau itu apa namanya di sekolah itu dibuat sistem bahwa kalau kamu merasa dibully, laporkan ke guru BK. Sistem laporannya ada, ya melalui chat, melalui chat yang dibuat oleh sekolah, pelaporan bullying lakukan, tidak akan diberi informasi siapa yang melapor, tapi di situ ada laporan bahwa ini ada bukti, misalnya gambar, rekaman, foto, dan lain-lain. Itu uh, bisa dilakukan di sekolah, sehingga guru bisa menindaklanjuti, ya. Dan anak-anak yang awalnya takut itu bisa berani karena ada salurannya. Kalau tidak ada saluran, ditutup aja, guru kata, ya salah, nggak usah. Ada anak yang curhat, Bu, saya suka di ini sama itu, palak sama ini, saya suka di, di apa, diancam-ancam sama si ini. Katanya kalau kamu tidak kasih tahu ujian ini, nanti saya berpukul. Gitu. Ya kan? Guru bilang nggak apa-apa, biasalah itu. Nggak usah tanggapi deh, nggak usah, biarin aja dia. Nah, guru-guru seperti itu yang jelek. Dia menganggap masalah-masalah itu biasa. Karena itu adalah awal dari bullying. Itulah pembuktian yang awal-awal. Dan nanti semakin jadi, orang dia semakin, ya, membuli semakin arogan, semakin merasa kuasai anak ini semakin down dan merasa takut. Jadi ada sistem untuk bagaimana melaporkan diri itu sekolah kepada, kalau ini biasanya bersifat disebut pelecehan seksual atau kekerasan pada anak, yaitu. Tapi sebenarnya itu adalah kategori bullying juga. Tapi dalam literatur, bullying itu hanya pada kondisi pertemanan, bukan antar sebaya. Tapi kalau antara orang dewasa dengan anak itu beda lagi karena ada hukum. Kalau bullying tidak ada hukum, belum ada hukumnya yang pasti, ya, yang bersifat pertemanan. Tapi kalau pelecehan, kekerasan tidak yang dilakukan oleh orang dewasa, orang yang sama, yang melukai, termasuk membunuh, itu sudah ada hukum. Tapi dalam bentuk candaan, dalam bentuk kalimat kata, biasanya itu
dianggap sepele, dianggap biasa. Ini yang ada aturannya yang tegas, ya. Sehingga pihak sekolah harus membuat aturan-aturan di sekolah. Ada pesan nggak ya Pak yang Ya, mau disampaikan untuk kita kan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan. tema kesehatan jiwa itu sebenarnya kita apa namanya meningkatkan perhatian kepada masalah kesehatan jiwa. Bullying itu sangat erat dengan masalah kesehatan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak-anak yang menjadi yang mendapatkan bullying itu anak-anak yang akan menjadi rendah diri, menjadi underdog, underachiever, dan eh, tidak berani untuk mengambil keputusan dan lain-lain. Ya, jadi penakut. Dan kadang-kadang jadi anak pencemas, bahkan bisa terjadi depresi. Bahkan kalau sudah terjadi depresi bisa melakukan tindakan diri. Ya, nah olehnya itu kita dalam memperingati hari ini kita tidak boleh melakukan bullying lagi karena itu merusak mental. Kesehatan jiwa menuntut kita untuk menjadi masyarakat yang unggul dan tangguh. Bagaimana kita menjadi masyarakat tangguh? Ya, di masa yang akan datang kalau dari remajanya kita jadi korban bullying, jadi mental yang rendah diri, bagaimana mau jadi tangguh seperti itu. Makanya janganlah bullying. Sedangkan pelaku bullying sebenarnya mereka adalah eh, pecundang yang ingin menunjukkan kekuasaan kekuatannya, ya. Jadi dia juga tidak akan berguna juga untuk menjadi orang-orang yang tangguh di masa depan. Karena dia sebenarnya adalah seorang pecundang saja, ya, yang ingin kekuasaannya kepada orang lain. Jadi eh, didiklah anaknya, latihlah anaknya dengan hal-hal yang baik. Jadi parenting skill sangat penting, pola asuh. Mulai dari kecil kita mendidik anak. Kemudian pada masa-masa remaja kita harus melakukan life skill pada anak remaja. Life skill itu adalah kehidupan sosial. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk bagaimana percaya diri, bagaimana meningkatkan harga diri, bagaimana mengatasi tekanan teman sebaya. Karena tekanan teman sebaya itu sangat penting untuk kita bisa atasi. Terima kasih Lemonizen telah menyaksikan Tanya Ahlinya bersama Pak Edu hari ini. Simak berbagai topik kesehatan lain di program Tanya Ahlinya Lemonilo melalui channel YouTube Lemonilo dan laman Lemoni Live di aplikasi Lemoni.